Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Sebuah kisah mistis yang baru saja terjadi dialami oleh salah seorang sahabat saya bernama Ibu Nopi. Di mana Ibu Nopi ini kemarin malam sekitar jam 2 malam dia mengalami kejadian mistis. Berarti ini kisah nyata, kisah yang benar-benar terjadi. Sebelum saya menceritakan hal mistis apa yang terjadi kepada Ibu Nopi, saya ingin memperkenalkan sedikit siapa itu Ibu Nopi. Ibu Nopi adalah seorang ibu yang menitip kue di lapak saya. Jadi setiap 1 minggu sekali dia mengambil kotak hasil penjualan kue. Hasil penjualan kuenya. Nah, kemarin baru saja Ibu Nopi datang kepada saya untuk mengambil kotak kuenya. Dan dia menceritakan kalau dia mengalami sebuah kejadian mistis yang sampai sekarang masih terbayang-bayang di pelupuk matanya. Ibu Nopi ini tinggal di sebuah ruli di daerah Kota Batam, di mana tetangga-tetangga dari Ibu Nopi ini banyak yang meninggal dunia. Jadi tetangga dia di depan meninggal dunia, tetangga dia di samping meninggal dunia. Jadi setiap minggu itu selalu ada orang yang meninggal dunia. Nah, 2 hari yang lalu tetangga sebelah rumah dia itu yang biasa berjualan somai itu meninggal dunia karena sakit gitu. Nah, jadi 2 hari setelah dia meninggal, hujan sangat lebat sekali. Jadi yang namanya rumah di ruli kan, kalau hujan datang, mereka menadah air ya, menyimpan air gitu di ember-ember, di gentong-gentong gitu. Termasuk Ibu Nopi. Karena hujannya larut malam, Ibu Nopi memberanikan diri untuk menadah air. Untuk menadah air hujan. Jadi ditadanya drum-drum dia, ember, baskomnya semua udah penuh. Jadi semua ember-ember Ibu Nopi ini sudah penuh untuk menampung air. Nah, tetapi hujan masih terus dan belum berhenti. Akhirnya Ibu Nopi ini berinisiatif untuk meminjam ember besar yang ada di belakang rumah tetangganya yang 2 hari yang lalu baru saja meninggal dunia. Nah, jadi karena malam ya, jam 2 malam, ya tidak mungkin Ibu Nopi mengetok pintu untuk meminta izin yang punya ember. Jadi inisiatif sendiri gitu. Nanti kalau seandainya penuh ya tidak apa-apa untuk mereka airnya, karena sayang kan air hujan kan gitu. Akhirnya Ibu Nopi berjalanlah ke dapur rumah tersebut untuk mengambil ember. Dan setelah itu Ibu Nopi kembali ke dapur rumahnya, karena kebetulan dapur mereka itu saling berdekatan gitu. Nah, singkat cerita, Ibu Nopi meletakkan ember itu di bawah guyuran air hujan. Alangkah kagetnya Ibu Nopi, antara sadar dengan tidak sadar, dia melihat ember itu berjalan sendiri, bergeser terus sampai geserannya itu ke dapur tetangganya itu. Jadi Ibu Nopi kaget sambil dia berteriak memanggil nama suaminya, karena memang dia shock. Kok ember itu bisa berjalan sendiri ke arah rumah yang baru saja meninggal dunia tersebut. Nah, akhirnya Ibu Nopi membangunkanlah suaminya dan menceritakan hal mistis yang dialami dia. Akhirnya Ibu Nopi dan suaminya kembali ke dapur yang tetangganya yang baru saja meninggal dan berkata, "Pak, saya pinjam embernya untuk mengisi air karena air hujan lagi deras-derasnya. Dan kita harus menampung air." Dan dia meminta izin untuk meminjam ember bapak yang 2 hari yang lalu meninggal dunia. Nah, setelah berkata seperti itu, Ibu Nopi ini mengambillah ember itu dan meletakkannya di bawah guyuran air hujan. Setelah melakukan permisi dan berkata-kata seperti yang saya ucapkan tadi, itu ember tidak bergeser lagi. Jadi dia
tetap berada di bawah tetesan air hujan tersebut. Nah, semenjak kejadian itu, Ibu Nopi sedikit merasa ketakutan gitu. Ya, walau alam ya, siapakah yang menggeserkan ember itu untuk kembali ke rumah yang punya ember tersebut gitu. Jadi tetapi setelah Ibu Nopi meminta izin, ember itu tidak lagi bergeser. Itulah sebuah cerita mistis yang dialami oleh Ibu Nopi. Itulah cerita mistis saya pada sore hari ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.